Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama sahabat Sams, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas, atau bisa disebut dengan ujian akhir semester 2. Yang mana pada kali ini kita bahas soal kelas 5 pada tema 9. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat bagi kalian semuanya, jangan lupa untuk like serta subscribe dan bunyikan loncengnya bagi kalian yang belum subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, boleh di grup WA kelas atau grup-grup belajar lainnya, agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai membahas dari soal nomor 21. Karena untuk soal nomor 1 hingga nomor 20 maksudnya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oleh karena itu, apabila kalian belum tahu pembahasan soal nomor 1 hingga nomor 20, kalian bisa melihatnya pada video yang terdapat di link di deskripsi video ini. Baik, kita mulai. Dari soal nomor 21, saya siapkan catatannya dulu biar kalian lebih mudah untuk mempelajarinya. Soal nomor 21. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua adalah arti dari semboyan. Iya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak semuanya, semboyan ini tertulis pada Pancasila yang terdapat pada burung Garuda terdapat di kakinya. Ya, oleh karena itu jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, karena Bhinneka Tunggal Ika artinya dari berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berikutnya soal nomor 22, anak-anak. Manfaat dari bekerja sama adalah pekerjaan berat akan menjadi lebih ringan. Kita tahu kalau kita menggunakan sapu lidi 1 dengan menggunakan sapu lidi banyak, maka akan lebih mudah menggunakan sapu lidi banyak karena dilaksanakan dengan banyak tenaga. Oleh karena itu, bekerja sama ini akan membuat pekerjaan berat akan menjadi ringan. Contoh lain, misalkan kita menyapu halaman sekolah sendirian dengan menyapu halaman sekolah dengan banyak teman, maka akan lebih ringan jika dilakukan dengan banyak orang, dalam artian dengan bekerja sama. Berikutnya soal nomor 23. Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dipasang di dalam media massa atau di tempat umum disebut iklan. Ya, iklan ini harus menarik, harus padat, singkat dan jelas. Ini bahasanya pada iklan. Kemudian soal nomor 25, anak. Bahasa iklan menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas serta menarik. Iya. Kemudian soal nomor 26. Zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi disebut dengan apa kira-kira? Iya, zat tunggal karena terdiri dari satu zat saja. Kemudian nomor 27, anak-anak. Oke, nomor 26. Oh, 24. 24 ini keliru ya, mohon maaf. Bahasa iklan menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas. Ini terbalik. Oh, terlewati maksudnya. Kemudian untuk jawaban nomor 25, zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi disebut zat tunggal. Sekarang soal nomor 26. Mohon maaf, ini tadi terlewati. Larutan oralit merupakan salah satu contoh dari zat campuran. Apa kira-kira? Iya,
homogen anak-anak. Yang dimaksud dengan campuran homogen itu campuran antara dua senyawa atau lebih yang memiliki sifat dan susunan yang sama. Itu. Jadi jawaban nomor 26A adalah campuran homogen. Berikutnya soal nomor 27 anak-anak. Secara geografis Indonesia terletak antara dua benua, yaitu benua titik-titik dan benua. Nah, kira-kira apa? Iya, benua Asia dan benua Australia. Kita tahu anak-anak semuanya bahwa di sebelah utara Indonesia itu merupakan benua Asia dan di sebelah selatan Indonesia itu adalah benua Australia. Berikutnya soal nomor 28. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan disebut kira-kira apa? Iya, BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Itu anak-anak semuanya. Berikutnya soal nomor 29. Tari Saman dari Aceh menggunakan pola lantai apa kira-kira anak-anak? Iya, menggunakan pola lantai garis lurus. Ya, jadi anak-anak semuanya tari Saman itu menggunakan pola lantai garis lurus. Para penari tari Saman itu akan membentuk pola horizontal anak-anak. Iya. Berikutnya soal nomor 30. Cara mainkan alat musik seruling adalah dengan cara, ya ini sangat mudah sekali bahwa alat musik seruling itu dimainkan dengan cara ditiup. Nah, berikutnya kita ke soal nomor 31 anak-anak semuanya. Ini jawaban soal uraian sehingga agak lebih banyak jawabannya. Sebutkan 3 contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat. Nah, ini contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat. Kira-kira apa contohnya? Ketika kita hidup rukun di lingkungan masyarakat, iya, kerja bakti atau gotong royong. Kemudian contoh yang kedua, membantu tetangga, misalkan membetulkan rumah atau gimana gitu ya, membantu tetangga. Ini contoh dari hidup rukun. Kemudian yang ketiga adalah meramaikan kegiatan lomba Agustusan. Lah, ini merupakan contoh dari sikap hidup rukun di lingkungan masyarakat. Kemudian soal nomor 32 anak-anak semua, buatlah iklan minuman dengan gambar dan bahasa yang menarik. Lah, ini berarti kita harus membuat gambar dari botol atau minuman disertai dengan tulisan yang menarik. Nah, oleh karena itu kalian buat gambar botol atau minuman atau gelas dengan merek, misalkan merek sensasi lah, misalkan lah. Kita beri kalimat yang sangat menarik, misalkan tulisannya ditambah dengan rasakan sensasi segar dan dinginnya dengan minum sensasi lah. Itu kata kalimatnya kan menarik. Saya ulangi, misalkan ada tulisan rasakan sensasinya, rasakan sensasi segarnya, segar dan dinginnya dengan minum sensasi. Lah, seperti ini anak-anak.
Jadi gambar tersebut dikasih botol dengan merek sensasi, kemudian kita kasih kalimat yang menarik seperti ini: rasakan sensasi segar dan dinginnya dengan minum sensasi. Ya, oleh karena itu ini seolah-olah dengan minum sensasi ini akan terasa segar dan dingin, sehingga haus-haus akan mudah hilang. Berikutnya 33. Sebutkan 3 contoh zat campuran heterogen. Anak-anak semuanya, untuk heterogen itu adalah campuran dengan komposisi tidak sama, yaitu partikel penyusun dengan partikel lainnya berbeda atau dapat dibedakan. Intinya, heterogen itu adalah campuran dengan komposisi yang tidak serba sama. Contohnya adalah minyak dengan air. Saya tulis di sini campuran dari minyak dengan air. Kemudian yang kedua, contohnya adalah campuran kapur dengan pasir. Kemudian yang ketiga, itu adalah campuran serbuk besi dengan karbon. Campuran serbuk besi dengan karbon. Itu contoh dari zat campuran heterogen. Berikutnya soal nomor 34 anak-anak. Sebutkan 3 contoh bentuk-bentuk usaha kelompok. Nah, ini usaha yang dibangun dari beranggotakan banyak orang sehingga disebut dengan usaha berkelompok. Contohnya di sini adalah PT anak-anak, atau perseroan terbatas. Ini kepanjangan dari PT. Kemudian yang kedua ada namanya firma anak. Nah, kemudian ada lagi BUMN, badan usaha milik negara. Kemudian ada lagi yaitu koperasi. Lah ini merupakan bentuk usaha yang berbentuk usaha dari kelompok. Oke, berikutnya soal nomor 35 anak-anak. Sebutkan 3 contoh karya seni rupa 3 dimensi. Anak-anak semuanya, karya seni rupa 3 dimensi contohnya adalah yang pertama adalah seni patung anak-anak. Nah, seni patung ini merupakan karya seni rupa yang diciptakan dari bahan bervolume seperti batu, tanah liat, semen, kemudian dapat dipahat atau dicetak untuk membentuk karya yang diinginkan. Berikutnya yang kedua dari contoh karya seni rupa 3 dimensi adalah seni kriya. Iya, seni kriya. Seni kriya ini merupakan seni kerajinan tangan yang kebanyakan dibuat sebagai alat terapan yang membantu kehidupan sehari-hari, misalnya poci, cangkir, dan alat rumah tangga lainnya seperti furnitur, meja dan kursi, hingga ke wayang golek untuk seni pertunjukan. Lah itu seni kriya. Kemudian yang ketiga anak-anak, contoh dari seni rupa 3 dimensi adalah arsitektur anak-anak. Arsitektur. Lah, arsitektur ini adalah seni membuat bangunan sebagai sarana maupun prasarana kehidupan manusia dari segala aspek, baik tempat istirahat dan berlindung maupun untuk beraktivitas. Ini 3 contoh dari karya seni rupa 3 dimensi. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi bagian kedua dari pembahasan soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas atau ujian akhir semester 2 pada kelas 5 tema 9. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya sehingga nilai kalian semua semakin meningkat dan prestasinya semakin bertambah. Oleh karena itu, sekali lagi apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, serta bunyikan loncengnya, serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, baik di grup
WA kelas atau grup-grup belajar lainnya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.